Malam itu hujan deras membasahi jalan-jalan Sudirman di Jakarta membuat Rea berlari kecil memasuki lobi spa mewah yang terasa hangat dan tenang. Tubuhnya pegal setelah 12 jam meeting tanpa henti dan hatinya semakin berat karena panggilan ibunya tadi sore yang lagi-lagi menanyakan kapan dia membawa calon istri ke rumah. "Selamat malam Pak, saya Rian, terapis Anda malam ini," kata seorang pria berusia akhir 20-an dengan suara lembut dan senyum profesional saat membuka pintu ruangan pijat yang temaram. Rea mengangguk lelah sambil melepas kemeja dan berbaring telungkup di meja pijat yang empuk. Bau minyak aromaterapi lavender menyelimuti ruangan. Rian mulai memijat pundaknya dengan tekanan tepat tapi tangannya terasa berbeda entah kenapa penuh perhatian. Pak Rea kelihatan sangat tegang sekali, bukan hanya badan tapi mungkin juga pikiran, gumam Rian pelan setelah 10 menit. Rea hanya mendengus pelan tak ingin bicara. Tapi Rian melanjutkan dengan suara tenang, "Banyak klien saya yang datang bukan hanya butuh pijat otot tapi juga tempat buang beban hati. Kalau Pak Rea mau saya punya layanan khusus malam ini gratis untuk klien pertama kali." Rea membuka mata sedikit heran. "Layanan khusus apa?" tanyanya. Rian tersenyum kecil tanpa menghentikan pijatan. "Bukan yang biasa Pak. Ini pijat emosional. Saya dengar cerita Anda sambil saya pijat. Banyak yang bilang setelah ini mereka merasa lebih ringan seperti ada yang terlepas." Rea diam sejenak. Di luar hujan semakin deras. Entah kenapa tawaran itu terdengar menarik di tengah kekosongan yang selama ini dia pendam sendirian. "Baiklah," katanya akhirnya, "tapi jangan ada yang aneh-aneh." Rian mengangguk, "Janji Pak. Ini hanya bicara dari hati ke hati." Mulai dari situ Rian bercerita pelan tentang betapa banyak pria di Jakarta yang merasa terjebak antara harapan keluarga dan keinginan sendiri. Rea mendengarkan sambil merasakan otot-ototnya perlahan melemas. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun dia merasa ada orang yang benar-benar mendengar tanpa menghakimi. "Saya pernah punya klien yang bilang dia mencintai sahabatnya sejak kuliah tapi takut mengakui karena takut disingkirkan keluarga," kata Rian lembut. Rea merasa dadanya sesak. Kata-kata itu seperti cermin yang selama ini dia hindari. Malam itu berlalu dengan percakapan yang semakin dalam. Saat sesi selesai Rea bangkit dengan tubuh lebih ringan tapi pikiran berputar kencang. Dia meninggalkan spa dengan nomor telepon Rian di ponselnya dan janji tak terucap untuk kembali. Di apartemen mewahnya di lantai 20 Rea duduk di balkon memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Untuk pertama kali dia merasa tak sendirian lagi. Tapi dia juga tak tahu bahwa percakapan malam itu baru permulaan dari badai yang akan mengubah segalanya dalam hidupnya. 2 minggu kemudian Rea kembali ke spa yang sama. Kali ini bukan karena pegal badan tapi karena dia tak bisa berhenti memikirkan percakapan dengan Rian. "Anda kembali Pak," sapa Rian dengan senyum yang terasa lebih hangat dari sebelumnya. Mereka mulai sesi seperti biasa tapi kali ini percakapan mengalir lebih lancar. Rea menceritakan sedikit tentang pekerjaannya sebagai manajer proyek di perusahaan multinasional, betapa dia harus selalu tampil sempurna di depan rekan kerja dan keluarga. "Ibu saya di kampung selalu bilang kamu harus cepat nikah nak biar ada yang urus," kata Rea sambil tertawa pahit. Rian mendengarkan sambil memijat punggungnya dengan gerakan lambat, "Saya paham Pak. Di Indonesia ini keluarga itu segalanya. Tapi kadang kita lupa bahwa kita juga punya hak untuk bahagia dengan cara kita sendiri." Mereka bertukar cerita. Rian bercerita bahwa dia pernah kuliah di Bandung jurusan isioterapi dan memilih jadi terapis karena ingin membantu orang merasa nyaman dengan tubuh dan hati mereka. "Saya juga pernah merasa bingung dengan diri sendiri," aku Rian pelan, "sampai saya belajar menerima bahwa cinta itu bisa datang ke siapa saja tanpa pandang gender." Rea terdiam. Kata-kata itu menggema di kepalanya sepanjang malam. Setelah sesi mereka minum kopi bersama di kai kecil dekat spa. Untuk pertama kali Rea merasa bisa tertawa lepas tanpa takut dihakimi.
Rian bercerita tentang perjalanannya ke Bali tahun lalu di mana dia merasa bebas untuk pertama kali. Di sana saya bertemu teman-teman yang hidup terbuka tapi tetap hormati keluarga, katanya. Rea pulang dengan hati yang lebih ringan tapi juga lebih bingung. Di kantor keesokan harinya dia tak bisa konsentrasi. Rekan kerjanya Budi bertanya, "Lo kenapa sih Rea akhir-akhir ini kelihatan beda?" Rea hanya geleng kepala. Malam itu dia chat Rian, "Makasih ya malam ini. Rasanya enak bisa bicara." Balasan Rian datang cepat, "Sama-sama. Kapan-kapan kita jalan-jalan keluar kota yuk biar lebih santai." Rea tersenyum sendiri membaca pesan itu. Perlahan pertemuan mereka semakin sering. Bukan hanya di spa tapi juga di taman kota atau kayak tersembunyi di Kemang. Rea mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Rian bukan lagi sekadar persahabatan. Ada getar yang tak bisa dia jelaskan setiap kali Rian tersenyum padanya. Tapi dia juga takut. Takut kalau ini salah. Takut kalau keluarganya tahu. Di kampung halamannya di Jawa Tengah adat masih sangat kuat. Pernikahan sesama jenis adalah hal yang tak terbayangkan. Suatu malam setelah mereka berjalan di tepi sungai Ciliwung yang tenang, Rian berhenti dan memandang Rea. "Anda merasakan hal yang sama kan?" Rea terdiam lama lalu mengangguk pelan. Malam itu mereka tak banyak bicara tapi tangan mereka bersentuhan sekilas dan rasanya seperti listrik. Rea pulang dengan hati berdebar. Dia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Hubungan mereka semakin dekat tapi masih penuh keraguan. Rea mulai sering mengajak Rian ke tempat-tempat sepi di luar Jakarta. Mereka pergi ke puncak akhir pekan itu. Di ila kecil yang Rea sewa mereka duduk di teras memandang kabut pagi. "Saya takut Rian," aku Rea tiba-tiba. "Takut apa?" tanya Rian lembut. "Takut kehilangan segalanya. Keluarga, pekerjaan, teman-teman." Rian mengangguk mengerti, "Saya juga pernah di posisi itu. Tapi saya belajar bahwa menyembunyikan diri terlalu lama justru yang membunuh kita pelan-pelan." Mereka bicara sampai subuh. Rian berbagi cerita tentang keluarganya di Surabaya yang akhirnya menerima dirinya meski butuh waktu bertahun-tahun. "Mereka bilang yang penting kamu bahagia nak," kata Rian dengan mata berkaca-kaca. Rea iri mendengarnya. Di kantor gosip mulai beredar. Budi sahabat kerjanya bertanya langsung, "Lo deket sama cowok yang mana Re? Tiap akhir pekan lo hilang." Rea mengelak tapi hatinya gelisah. Pulang ke rumah orang tua di akhir bulan itu menjadi ujian berat. Ibunya sudah menyiapkan pertemuan dengan anak tetangga yang cantik dan pendidikannya tinggi. "Ini calon yang bagus nak," kata ibunya penuh harap. Rea tersenyum paksa sepanjang makan malam tapi pikirannya melayang ke Rian. Malam itu dia chat Rian, "Aku lagi di rumah. Ibu lagi jodohin aku." Balasan Rian, "Kamu mau apa Re? Yang penting kamu jujur sama diri sendiri." Rea menangis diam-diam di kamar lamanya. Kembali ke Jakarta dia merasa semakin tertekan. Suatu malam di apartemennya Rian datang berkunjung. Mereka duduk berdua di sofa. "Saya mencintai kamu Re," kata Rian tiba-tiba dengan suara gemetar. Rea terpaku. Kata-kata itu seperti bom yang meledak di dada. Dia balas memeluk Rian erat untuk pertama kali. Pelukan itu hangat dan penuh arti. Tapi di luar jendela Jakarta terus berdenyut tak peduli dengan rahasia mereka. Krisis mulai datang ketika Budi tak sengaja melihat foto mereka berdua di ponsel Rea. "Lo gay Re?" tanya Budi dengan nada terkejut. Rea panik. Dia membantah tapi sudah terlambat. Gosip mulai menyebar pelan di kantor. Konflik meledak di minggu-minggu berikutnya. Bos Rea memanggilnya ke ruangan dan bertanya langsung tentang rumor itu. "Perusahaan ini menghargai privasi tapi kami juga punya citra yang harus dijaga," kata bosnya dingin. Rea merasa dunianya runtuh. Dia cuti mendadak dan pergi ke Bandung bersama Rian untuk menenangkan pikiran. Di sana mereka tinggal di penginapan kecil di Lembang.
Berjalan di kebun teh yang hijau, Rea merasa damai untuk sesaat. Mungkin kita harus berhenti dulu, kata Rea suatu sore. Rian terluka tapi mengangguk, saya tak mau memaksa kamu, Re. Tapi saya juga tak mau hidup bohong lagi. Mereka bertengkar kecil untuk pertama kali. Rea merasa bersalah karena takut kehilangan Rian. Kembali ke Jakarta situasi semakin buruk. Ibunya menelepon histeris karena mendengar gosip dari tetangga yang kebetulan ada di Jakarta. Kamu apa-apaan sih, Nak? Jangan bikin malu keluarga, teriak ibunya. Rea tak bisa bicara. Malam itu dia mabuk sendirian di bar. Rian datang menjemputnya. Di mobil Rian memeluknya dan berkata, kita hadapi bersama ya. Tapi Rea merasa semakin tertekan. Dia mulai menjauhi Rian selama seminggu. Rian tak mengejar tapi mengirim pesan panjang penuh pengertian. Saya mencintai kamu apa adanya. Kalau kamu butuh waktu saya tunggu. Rea menangis membacanya. Di tengah krisis itu teman masa kuliahnya yang tinggal di Bali mengajaknya liburan. Rea pergi sendirian. Di pantai Kuta dia duduk berjam-jam memikirkan hidupnya. Telepon dari Rian datang, aku kangen kamu, Re. Pulanglah. Rea pulang dengan keputusan. Dia akan mencoba jujur meski takut. Puncak krisis datang saat Rea memutuskan bertemu keluarganya di kampung. Dia membawa Rian diam-diam dan menginap di hotel terdekat. Di rumah orang tua Rea duduk bersama ayah ibunya dan kakaknya. Ayah ibu saya mencintai seorang pria, katanya dengan suara gemetar. Ruangan hening seperti kuburan. Ibunya menangis. Ayahnya berdiri marah, kamu gila ya? Ini dosa besar. Kakaknya mencoba menengahi tapi suasana tegang. Rian menunggu di hotel dengan cemas. Rea pulang ke hotel dengan wajah pucat. Mereka tak terima, katanya sambil menangis di pelukan Rian. Malam itu mereka tidur berpelukan tanpa kata. Keesokan harinya keluarga datang ke hotel. Ayah Rea marah besar, kamu harus pilih. Keluarga atau dia. Rea berdiri tegar, untuk pertama kali saya pilih bahagia ayah. Saya tetap anak ayah tapi saya tak bisa bohong lagi. Pertengkaran hebat terjadi. Rian ikut bicara dengan tenang menjelaskan bahwa cinta mereka murni dan tak merugikan siapapun. Tapi ayah Rea tak mau dengar. Mereka pulang ke Jakarta dengan hati hancur. Di kantor Rea dipecat secara halus karena alasan pribadi. Dia kehilangan segalanya dalam sebulan. Rian juga mendapat tekanan dari keluarganya sendiri. Tapi mereka saling dukung. Rea mulai bekerja relance dari rumah. Rian tetap di spa tapi semakin banyak klien yang datang karena cerita tentang terapis yang dimengerti hati. Suatu malam Rea bilang, terima kasih sudah ada di sisi saya. Mereka berpelukan lama di balkon apartemen yang kini terasa lebih kecil tapi lebih hangat. Waktu berlalu. Setahun kemudian Rea dan Rian pindah ke Bali untuk memulai hidup baru. Rea membuka usaha konsultan digital kecil-kecilan sementara Rian membuka spa kecil di Ubud yang fokus pada terapi emosional. Keluarga Rea perlahan melunak. Ibunya datang berkunjung sekali dan meski masih canggung dia memeluk Rian sekilas. Yang penting kamu bahagia, Nak, katanya pelan. Ayahnya masih diam tapi tak lagi marah terbuka. Di Bali mereka hidup tenang. Jalan pagi di sawah hijau berpelukan di pantai saat sunset. Rea akhirnya merasa utuh. Suatu sore di pantai Sanur saat matahari terbenam Rian berlutut dan bertanya, mau menjalani sisa hidup bersama saya. Rea tertawa sambil menangis, sudah dari dulu. Mereka tak bisa menikah secara resmi di Indonesia tapi mereka janji setia di hati. Teman-teman baru di komunitas lokal menyambut mereka dengan hangat. Rea sering bicara dengan klien relance yang juga sedang berjuang dengan identitas mereka. Dia merasa hidupnya kini punya makna. Di teras rumah kecil mereka yang menghadap sawah Rea memandang Rian yang sedang menyiram tanaman. Kamu tahu nggak, dulu saya takut sekali, katanya.
Rian tersenyum, tapi sekarang kita bebas. Mereka berpelukan dan menikmati angin sore yang sejuk. Cinta mereka tumbuh bukan tanpa luka tapi justru karena luka itu mereka semakin kuat. Di tengah masyarakat yang masih banyak yang tak mengerti, mereka memilih untuk hidup jujur dan penuh kasih. Apakah menerima cinta sesama jenis selalu berarti mengkhianati keluarga dan masyarakat, atau justru itu adalah keberanian untuk hidup autentik yang patut dihargai? Benarkah atau salah?